sekarang kita bahas kekepoan gue sebagai anak IO. Anak IO. Kan gue lihat peluang lu ada di situ ya. IO pensi. Banyak banget anak-anak muda yang mau belajar. Ya kan? Kak, bantuin dong promonya. Suka nggak? Kak, bantuin dong jadi unit. Bantuin dong organize pensinya. Ada nggak? Ada sih, cuman aku lebih ke arah create mereka jadi IO-nya. Jadi dengan jasa consulting tadi kan. Konsultan tadi. Kayak misalnya kita bikin manual booknya minimal, job testnya apa. Jadi kalau mereka mungkin sekolah-sekolah yang dananya terbatas, mungkin mereka jalan sendiri. Tapi kalau ada baiknya, kalau mereka mungkin dananya mungkin ada, hire IO pun nggak masalah. Cuman mungkin IO-nya juga harus yang ibaratnya ngajarin mereka juga. Itu nanti akan jadi tim-tim baru juga kok. Gitu. Jadi kebanyakan mereka jadi IO sendiri nih. Jadi sales manager, fungsinya apa sales manager? Jadi ya ilmuku juga belajar dari teman-teman promotor, aku terapin ke mereka nih gitu. Karena mereka bangga tuh pakai HT kan, wih bangga senang tuh kan. Ada HT hilang. HT hilang suruh ganti. Tapi kan, ya kan? Tapi sekarang juga banyak anak-anak sekolah, maaf ya, mama bapaknya berumah. Gimana kalau yang kayak gitu-gitu? Aku pernah bahas juga sih. Sebenarnya untuk orang tua murid turun tangan bagus. Ajarin mereka secara bisnis untuk mungkin ke link sponsorship, dipandu untuk temenin mereka cara negosiasi. Cuman untuk kreativitasnya untuk anak, untuk pengisi acaranya biarin mereka. Karena balik lagi kan mereka bikin acara ini kan untuk pride dalam arti pensi gue rame nih. Itu kan yang datang orang luar kebanyakan kan. Tapi nggak salah juga, karena aku selalu mengkurasi pensi itu adalah gimana caranya minimal orang tua murid, guru dan teman-teman kalau satu angkatan suka sama bandnya. Sisanya kalau misalnya gini, let's say mereka target KPI-nya 5.000 penonton. Kalau kita kumpul internal ya paling cuma 2.000 orang. Ya, 3.000. Ya, 3.000 gimana? Research, datanglah ke festival. Cari tahu nih band-band apa lagi tahu. Atau mungkin kalian lagi suka nih, ini mah kayak Reality Club tadi. Udah ke pensi, teman-teman kalian datang nih di sekolah lain nih. Jadi memang basicnya untuk si kita mau bikin sesuatu itu research. Karena aku nggak percaya angka, aku percaya data sih. Karena angka bisa di-create, tapi data kita cari tahu sendiri. Data itu nggak bisa di-create. Kita cari tahu sendiri, datang ke festival, datang ke pensi lain, lihat, itu kasih kesimpulan, wah ini lagi naik daun nih. Ya, tapi gini, kalau anak kuliah ya, kan pensi kan SMA ya. Anak kuliah belajar organisasi, wah kalau udah ikut organisasi otomatis jadi kan. Menurut kamu, menurut Ardi, pensi juga salah satu wadah mereka untuk jadi anak IO. Kayak aku gini. Betul. Nah, sebenarnya pensi itu sekarang mungkin di 3 tahun 4 tahun belakang ya. Ada lagi nih selain dari pelajaran IO-nya adalah mereka jadi kreatif konten. Gimana caranya mereka nih promo, bikin konten tapi di sela-sela gempuran konten-konten kreator yang lain nih. Gimana caranya pensi stand out? Gimana caranya promo tapi nggak terlalu ngiklan gitu. Jadi akhirnya mereka jadi konten kreator ya, mereka bikin di TikTok, mereka bikin video buat Instagram. Jadi sebenarnya pensi itu banyak sih. Jadi IO juga, IO kan kerjaan yang sangat susah ya sebenarnya. Stres ya? Stres ya. Itu dari segi bisnis, mungkin dari segi kreatifnya, dari segi planningnya. Kadang-kadang jangan percaya katanya, kata gue, asumsi gue jangan. Belum tentu. Seeing is believing, dan langsung aja gitu. Kata temen gue gitu. Dan langsung lah, datang ke konser, datang ke festival. Kalau kalian bikin festival ya, atau bikin konser, datang langsung. Iya. Dan langsung. Tapi kok jadi anggota pensi ya, kalian belajar bikin proposal. Iya. Budgeting. Iya. Apa lagi Kak? Promosi, habis itu perizinan, belum bikin MOU, belum bikin akun ya buat transferan apa budgeting, belum lagi harus di luar sekolah belajar. Ada lagi bikin rundown, bikin checklist. Ya, nah itu kerjaan anak IO semua tuh. Pertimbangan nih hujan nggak ya? Kalau hujan gimana ya? Manajemen resiko seperti apa? Call a friend. Kayak gitu. Jadi karena bikin pensi itu susah. Aku bilang, kalau ditanya, pensi apa sih yang paling berkesan di Mas Ardi? Semua sekolah yang bikin pensi berkesan. Karena kewajiban anak sekolah itu bukan iya, sekolah, belajar. Tapi kakak selalu bilang sama teman-teman yang bikin pensi, ngapain bikin pensi? Susah. Dan kalian tuh di luar pensi harus belajar. Tapi begitu kalian udah lewatin pensi, value-nya gede. Tapi ini nggak pertanyaannya kalau lu jadi konsultan atau bantuin dong Kak gitu. Kak aku bayar harganya segini ya Kak, soalnya belum ada sponsor. Rata-rata pensi itu untung apa rugi? Pensi, kalau rugi aku nggak dibayar. Biasa gitu? Iya, sebenarnya perjanjiannya bukan biasa sih. Perjanjiannya adalah, yuk kita cari duit dulu yuk. Maka biasanya persiapan itu 6 bulan. Baik banget sih lo.
Karena balik lagi sih sebenarnya bisnis itu duitnya di belakang. Ah, Karena aku bilang, Kak bayar berapa? Emang lu punya duit sekarang? Nggak punya. Yuk kita cari duit bareng. iya. Dalam arti sebagai konsultan aku harus netral dan kita bikin dulu plannya nih di 6 bulan ke depan mau ngapain. Saat kalian udah punya duitnya, yuk kita baru masuk ke payment dalam arti DP siapa nih? Bayar siapa nih? Karena aku biasanya kalau untuk konsul aku biasanya lebih ke manajemen resiko. Iya. Kalau misalnya mereka ngambil dari tiket, kalau tiket dalam berapa? Iya. Kita tarik deh berarti. Tutupnya dari mana ya? Dari 3 bulan tarik deh target sales tiketnya. Terus pricingnya gimana? Dalam arti pricing mungkin kita lihat nih, oh di daerah sekitar kalian tuh harga tiket sekian dengan band sekian. Coba datang rame atau enggak, cari tahu rame atau enggak. Ternyata oh yang ini atau rame kenapa ya? Karena bandnya sama. Oh mungkin pricingnya terlalu tinggi atau mungkin ada acara yang serupa kita nggak pernah tahu. Iya. Jadi benar-benar analisanya di awal itu bukan sekedar pakai band apa, cuma nanti lah baru jadi Iya. duit gitu. Jadi bikin pensi itu nggak cuma bikin pensi aja, tapi perlu perhitungan juga Betul. biar minimal nggak nombok. Ya, mengurangi risiko. Risiko lah ya. Kebanyakan kan yang agak-agak nombok itu gara-gara nanti hari H lah kita jual tiket. Pertanyaannya kalau hari H nggak ada tiket Garantinya dari mana? atau hujan. Karena aku biasa bikin statistik juga sih, aku benci matematika, cuman aku bikin juga kayak misalnya, oke kita punya beban 2000 tiket, kita mau jual dari hari ke berapa, Hamin berapa, misalnya Hamin 3 bulan, berarti kita tarik aja per hari itu kita bagi 2000, harus laku sekian. Mungkin makanya kita Targeting. belajar ekonomi juga. Ya. Kak, kapan harga tiket harus naik? Saat demand-nya ada. Kalau demand nggak ada, sejak naik dulu harganya gitu. Iya, biar aja segitu Iya, dulu. aku bilang bikin pasti susah. Bikin pensi susah. Susah. Nah, pertanyaan aku yang terakhir. Terakhir ya juga sih, terakhir. Gen Z and pensi. Ya, Iya. Sekarang kan lagi hebohnya Gen Z-nya, Gen Z, Gen Z, Gen Z. Sekarang Gen Z tuh lagi seneng banget ya bikin kayak gitu-gitu. Kak. sebenarnya Gen Z itu basically ya anak muda yang pengen berkarya sih. Anak muda itu kan tenaga berlebihan ya. Dan waktu mereka pengen bikin sesuatu gitu. Ya kalau kita udah masuk angin, mereka belum ya. Mereka masih mau jalan terus gitu. Jalan loh. terus. Sebenarnya sekarang banyak kok yang bikin COVID juga banyak bikin acaranya anak kampus yang mungkin acara-acara party gitu kan. Acara kalau sekolah anak pensi bikin festival mini gitu. Sebenarnya banyak sih yang bikin karena mereka pengen kumpul, pengen seru-seruan bareng gitu. Bagus, that's good. Cuma maksud aku tuh coba mungkin ada scale up. Jadi kalau kebalikannya gini, banyak yang tiba-tiba langsung pengen bikin festival dengan range Skala gede. besar. Iya, baru bikin pertama kali bikin 2 hari, bikin 3 panggung, mau jadi ucup langsung. Ucup kan juga proses gitu. Ucup juga proses. Proses. Masih Ya, kita ceritain deh ya. Ya, akhirnya ya maaf kata ya banyak Iya. yang harus terbatal. Gak Karena achieve tiket. karena dianggap tidak profesional. Iya, karena kan mungkin mereka bikin acara gampang nanti dari tiket aja. Ya enggak. Aku juga pernah sih bikin acara namanya Etala Festival, tapi bukan pakai nama konvensi. Kita jadi promotor, kita bikin di 2019, alhamdulillah tiket habis, cuma lama-lama ya kita shutdown dulu deh si IP-nya karena tugas gua harus balikin lagi nih ke anak sekolah dalam arti kita restart nih setelah COVID. Iya. Gitu. Kenalan lagi apa sih namanya pensi? Kadang-kadang kan mereka tuh 2 tahun kemarin COVID putus sama seniornya Putus. kan. Iya betul. Tapi Gen Z sekarang mau bikin sesuatu maunya cepet kaya, cepet hits. Susah sih kalau Susah. cepat itu ya kayak mie instan enak mah enak tapi instan jadi banyak yang ngerasa tahu banyak tapi nggak tahu banyak dia tahu permukaan doang nih gue pernah kok kak kerjaan ini gue pernah kok kak ini baca lompat-lompat nggak salah sih lompat-lompat Iya. cuman Ujung-ujungnya ya jadi kayak tahunya cuma 10%, 10%. paling gede pensi yang lo kerjain berapa billingnya? Apa pendapatan kita Maksudnya, ya? maksudnya sebagai konsultan. Kalau pensi sih nggak gede rata-rata sih ya tergantung dari targetnya juga rata-rata sih di 6 sampai 10 lebih banyak ya cuma kalau promotor beda harga ya. Beda harga. Oke, sekarang ke bisnis lainnya Ardi ini, coffee Ya. shop. Namanya udah penuh dengan makna. Yoi. Tahun berapa itu bikin? 2019 tanggal 30 November nggak lama COVID. Iya, sama kayak aku bikin promotor, baru satu kali konser buat bikin IP Kopi. kopi. Iya, kenapa bikin coffee shop? Awalnya sih bikin coffee shop buat ngobrol aja sih Ah. sama teman-teman yang meeting ya kota sekolah yang penting murah lah kopinya, saya penting lah. Berapa jual? Gue cuma juga dapat ilmu. Wow. Jadi yang buat teman-teman di BSD yang kebetulan kantor gue di BSD juga, yuk kita meeting di tempat gue aja lah. Iya, namanya apa? Medium. Medium. Namanya medium
media dialog umum. Ya, medium. Pakai V, Medivum. Ini makanya aku baca Medivum, media. Iya, culture aja, culture. Oh, ya, keren banget. Aku ngeliat tuh di Instagramnya. Jadi anak-anak Gen Z nongkrong. Mungkin kalau ada lu sekaligus diskusi, Ya. konsultasi gitu ya. Tapi mau banyak berantem tau, band, Anak band, promotor. promotor. Jadi akhirnya temuin aja, Kak aku mau nyari band, tuh manajer band tuh, ngobrol. Awalnya gitu sebenarnya, makanya dia bilang media dulu. Karena kan di profesi ini sebenarnya bukan kayak gitu. Dalam arti kalau mereka mau band, ya kita kenal langsung. Iya. Dalam arti kalau bisa kita punya diskon untuk anak sekolah, kita kasih diskon. Jadi Kasih diskon. untuk payment, untuk kontak langsung ke pihak yang bersangkutan. Iya. Begitu pun dengan jadi mereka belajar. Kita dibayarnya dan berjasa lagi. Konsultan tadi. Ya, makanya kita bikin kopi tutup. Ketemu sini aja deh gitu. Iya, iya. Sekali jajan ya. Gitu. Kalian jajan, yang penting jajan di warung Yoi, kopi gue. bener. Keren. Tapi sekarang gimana bisnis kopi? Ya naik turun lah. Naik turun lah, Apalagi ya. setelah kita tahu ya setelah COVID, behavior berubah lagi. Iya. Berubah karena ada beberapa anak sekolah yang gue kayaknya untuk spending harian gak dedikasi, Iya. tapi weekendnya gede gitu. Iya. Tapi kita survive tuh alhamdulillah ya. Itu luar biasa. Nah ngomongin bisnis kopi ya kan, Ya. aku mau belajar juga karena aku juga baru belajar nih. Sama-sama belajar lah, aku juga belajar. Iya. Gimana? Kalau kopinya kamu sama Kamarung pasti beda. Enak kamar ruang sih. Enggak lah, sama aja. Terus gimana visinya ke depan untuk Medivum? Jadi kemudian pensi. Yes. Oke. Kalau medium sih being medium aja sih. Saya dalam arti itu adalah ruang lingkup kecil yang sebenarnya mempertemukan kebutuhan okupansi. Dalam arti kalau anak band atau anak pensi mau ketemu dan mau dealing langsung mungkin bisa di kita. Iya. Dalam arti kita Fasilitasi. bertukar pikiran lah. Ya. Sebenarnya kalau okupansi punya goals lagi ke depannya adalah kita melihat sebuah masalah di tahun ini. Dalam arti kenapa sih banyak tadi festival yang mungkin nggak banyak peminatnya? Iya. Apakah bosan dengan line up, apakah harga tiket kemahalan, atau mungkin invasi konser-konser dulu. Ya. Yang akhirnya kita banyak tahu dari data-data anak-anak muda ini. Pertanyaan yang aku langsung tanya ke anak band adalah, di tahun 2023 saat kalian punya single baru, promonya kemana sih? Nah, gimana caranya single baru ini, atau mungkin band baru lah kita ngomong untuk mereka bisa di reach out kayak tadi ke anak sekolah yang akhirnya mereka bisa punya kesempatan main di pensi dan udah makin banyak. Mungkin kedepannya pasti pengen bikin salah satu kayak live session dalam arti mungkin podcast kayak gini, tapi si band ini kita challenge untuk yang lo bisa promo di kita saat lo punya single baru. Dan Kamarung akan support kalau Oh, siap, di sini. siap, bisa. Tapi bener loh, kayak sorry ya, kalau misalnya pensi kadang-kadang aku lihatnya ya artisnya itu lagi Iya. lagi. Kenapa gitu? Karena mungkin lagi itu lagi. Atau karena mungkin ngeliat pensi lain, Ya pensi atau lain. ngeliat festival lain gitu. Iya, padahal sebenarnya kalau kalian Bisa berani operasi, ya. bisa coba. Cuma ya gitu karena ketakutan, enggak kok kemarin jual si X itu udah rame. Ya. Pasti rame juga, tapi belum Tapi kan tentu akan peak juga. juga. Iya, kan ada itunya ya. Karena masalahnya sekarang kayak aku tanya anak sekolah, kalian tahu lagu baru dari mana? Kalian atau mungkin ada satu data yang mungkin aku baru spill di sini adalah 2023 anak muda ini datang ke konser artis nomor 2. Karena artis nomor 2 ya, Yang pertama, siapa yang ngajak? iya benar juga. Gebetan yang Teman, bayarin ya. teman, Karena aku yang terus sempat rame-rame. Iya, sempat diundang juga sama Mas Rizal Hi-Fi, Mas Rizal Hi-Fi udah jadi itu serta punya saya. Aku apa namanya ibaratnya naik ke beberapa sampel di sana. Ini ada 3 event besar di Indonesia ya, Synchronize, Pestapora, Sounds Project. Datangnya yang mana? Jadi mereka sebut, gue pengennya kesini kak, tapi temen-temen gue ngajak gue kesini. Akhirnya gue ikut yang itu. Karena nggak enak nonton konser musik sendirian. Iya. Kecuali memang niat nyari gebetan. Tapi balik lagi, apakah nanti tahun depan kalau kita nggak punya talent baru, gimana nih kurator-kurator? Bandnya siapa lagi? Bandnya siapa lagi? Masa dia lagi? Iya. Kita butuh karena aku lihat nih 2022 euforia, 2023 adalah restart. Dalam hal ini kita pulang lagi market baru. Supply eventnya banyak tapi that's good sebenarnya untuk Banyak kita banget. ya, untuk kita di industri musik ini bagus. Tapi diimbangi sama regenerasi band. Apakah pertanyaan jadi apakah anak SMA ini dulu kan mungkin anak SMA megang gitar keren ya? Kalau sekarang kan OOTD keren. Oke deh. Apakah nanti mereka nggak mau ngeband? Atau mungkin jadinya mau jadi selebgram? Anda lebih suka bikin konten di TikTok? Iya, sekali konten dibayar 30 juta gitu kan. Kalau followersnya banyak ya. Cuman kita pengen lagi sih bikin trennya kalau ngeband tuh keren. Bikin band, ayo bernyanyi atau ya mengisi apa ya generasi baru buat band-band. Iya, benar. Itu tuh, lihat tuh, dengerin tuh. Semoga teman-teman sahabat Kron bisa denger. Jadi benar-benar mau gerakin juga. Sebenarnya ada minat, ada bakat Ya. bikin band.
Ya. Tapi enggak, sekarang bukan gue lebih hobi Iya, kan tadi kan karena kan pengen duit cepat. cepat. Tapi kenapa enggak gitu? Karena bikin band juga bisa jadi tajir juga. Kenal juga. Oh, kenal juga. Buat Ariel Noah tuh kan. Oh, Band dapat, iklan dapat. Ngomongin pacar aku sih. Waduh. Oke, sahabat rock and roll, semoga apa yang disampaikan Mas Ardi hari ini bermanfaat. Aku salut banget, sukses terus ya Mas. Amin. Dan Indeed, ini dia Instagramnya, Info Pensi, dan juga Medium Coffee Medium Shop, Medium Coffee-nya, dan semoga kita bisa ketemu di event-event di event-event pensi lainnya. Nah, paling dekat pensi apa nih Mas? Pensi nanti ada lagi Oktober sih. Ada Oktober. di SMA 6 Tangsel sama masih ada di www.ivpensi.com lah pokoknya lah ya. Tuh, banyak ya kan? Bye!